Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke soal nomor 4. Kembali lagi di channel saya akan membahas soal-soal ANBK tahun 2023. Nah, soal ini ada di video sebelumnya. Jadi soal ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya sudah ada soal nomor 1 sampai 3 dan sekarang soal nomor 4. Pilihan ganda kompleks karena data di atas menunjukkan waktu yang mereka perlukan dalam membuat sebuah layang-layang. Manakah dari beberapa pernyataan di bawah ini yang benar jika mereka diberikan waktu 1 jam untuk membuat layang-layang? Nah, yang A, Edo berhasil membuat 4 buah layang-layang. B, Edo dan Romi berhasil membuat 4 buah layang-layang. C, Rian dan Andi hanya berhasil membuat sebuah layang-layang. Ini tentunya kita harus melihat data sebelumnya yang ada di video sebelumnya. Nah, datanya seperti ini. Jadi, Romi membuat layang-layang dalam waktu 1, 2, 3. Ini 3 kali 10, 30. Dan kalau ini gambarnya hanya setengah, ini 5 menit. Jadi, Edo ini 15 menit. Nah, kita lihat. Kita lihat pilihannya ya. Yang A, tadi dalam waktu 1 jam ya. Dalam waktu 1 jam, Edo berhasil membuat 4 buah layang-layang. Betul atau tidak ya? Coba kita lihat. Nah, kita lihat Edo. Edo di sini, ini 10, kemudian ini 5. Jadi 15 menit itu 1 layang-layang. Nah, di optionnya 4 buah layang-layang dalam 1 jam. Jadi, kalau 15 kali 4 itu 60. Jadi, 60 menit itu 1 jam, berarti bisa ya. Jadi A ini bisa lah, benar lah. Kalau Edo berhasil membuat 4 buah layang-layang dalam waktu 1 jam itu bisa. Kemudian yang B, kita coba. Edo dan Romi berhasil membuat 4 buah layang-layang. Kalau Edo tadi bisa, dalam 1 jam itu bisa membuat 4. Kita coba Romi. Romi ini 1 layang-layangnya membutuhkan waktu 10 menit kali 3. Berarti 30 menit. Nah, kalau di sini 4 buah. Kalau 4 kali 30 berarti 120 menit. Jadi Romi membutuhkan waktu 120 menit untuk membuat 4 buah layang-layang. Tentunya di sini tadi dalam waktu 1 jam ya. 1 jam itu berapa menit adik-adik? Betul, 1 jam ada 60 menit. Jadi kalau di 120 menit salah ya. Jadi Edo itu betul, Rominya tadi salah. Jadi yang B salah aja lah. Next, yang C, Rian dan Andi. Rian di sini ada 1, 2, 3. Jadi 30, ini 5, 35. 35 menit. Jadi hanya bisa sebuah layang-layang, 1 layang-layang. Betul, karena 60 menit itu ini 35. Jadi bisa lah. Yang Andi berhasil membuat sebuah layang-layang juga. 1 tak ya. Kalau Andi ini 1, 2, 3, 4, 40. Ini hanya 1 layang-layang. Bisa lah 1 jam membuat, lebih malah ya waktunya. Coba kita lihat kunci jawaban. Oke. Jadi Edo, ya benar. Edo dan Romi tadi yang salah ya, salah. Rian dan Andi hanya berhasil membuat, oke benar. Jadi adik-adik hanya perlu mencentang. Kalau manualnya ini dicentang sama ini yang C ya. Kalau nanti di soal ANBK adik-adik hanya perlu memilih yang A dan yang C, yang pilih yang betul saja. Oke. Soal nomor 5. Pilihan ganda. Di kelompok mengaji Evan diadakan arisan. Tiap anak boleh ikut lebih dari 1 nama.
Hari ini ada pengocokan pemenang. Nama peserta ditulis dan digulung lalu dimasukkan ke kotak. Nah, pertanyaannya, siapa yang paling tidak mungkin menang arisan hari ini? Tandai satu oval saja. Jadi ini kita pilihnya karena bukan kompleks, pilihnya harus satu saja ya adik-adik. Nah, kita cukup lihat Danita. Jadi kita langsung tembak ke pilihannya ya. Kita ke optionnya langsung ya. Ini adalah tips and trick dari Bu Puji untuk adik-adik dalam mengerjakan soal ANBK. Kalau Danita, kita coba hitung berapa Danita di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Danita mengikuti arisan 5 nama ya. 5 ya, ini kita bisa tandai 5. Kemudian Gibran 1, 2, udah ya kayaknya adik-adik. Udah, Gibran 2 saja. Ya, Ricky. Coba kita lihat Ricky. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, bisa nih dapat Ricky ya. Sama kayak Danita ya, 5 ya. Kemudian Vina. Vina kita coba lihat. 1. Oh, Vina hanya mengikuti 1 arisan saja. Jadi yang ditanyakan di sini adalah siapa yang paling tidak mungkin menang arisan hari ini. Ya, bisa jadi yang paling sedikit mengikuti ya. Jadi jawabannya adalah Vina. Seperti itu. Jelas adik-adik? Jelas sekali. Alhamdulillah, mudah sekali ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menganalisis soal itu ya. Soal selanjutnya, pemadam kebakaran adalah pekerjaan seseorang untuk memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya. Pemadam kebakaran harus selalu siaga. Oleh karena itu, setiap hari akan ada petugas yang berjaga di kantor dinas pemadam kebakaran. Berikut jadwal jaga di kantor dinas pemadam kebakaran di salah satu daerah. Jadi, adik-adik cukup melihat keterangannya saja dulu ya. Nah, keterangannya di sini satu gambar ini menggambarkan 5 orang petugas. Jadi, kalau hari Senin berarti ini gambarnya ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ada 9 gambar berarti 9 kali 5 orang petugas sama dengan 45 orang. Nah, kita next ke soalnya. Pada hari Minggu terjadi kebakaran rumah warga di daerah Cakung. Akan tetapi ada 4 petugas yang piket hari Minggu. Izin tidak masuk. Kita beri tanda untuk hari Minggu. Ya, hari Minggu ini
izin tidak masuk dan tidak ada yang menggantikannya. Dinas Pemadam Kebakaran mengirimkan 3 mobil pemadam kebakaran. Setiap mobil berisi 6 petugas pemadam. Jumlah petugas piket yang masih di kantor adalah, adik-adik tidak perlu bingung karena adik-adik sudah menandai hari yang dimaksud oleh soal ini. Jadi kita langsung ke hari Minggunya saja. Nah, adik-adik kita lihat hari Minggu ada berapa adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setiap satu gambar mewakili 5 orang. Jadi 8 kali 5 sama dengan 40 orang. Nah, di sini ada 4 petugas ya. Adik-adik harus menulis hal yang penting dari soal cerita ini agar adik-adik tidak kebingungan ketika mengerjakan. 40 izin tidak masuk 4. Jadi sisa berapa? Jadi 40 di sini dikurangi 6. Oke. Oh, maaf. Dikurangi 4 ya. Dikurangi 4. Kita lanjut. Ini sudah ya. Kemudian Dinas Pemadam Kebakaran mengirimkan 3 mobil pemadam kebakaran. Berarti pada saat itu dikirimkan 3 mobil pemadam kebakaran. Setiap mobilnya berisi 6 petugas. Jadi 6 kali 3 adalah 18. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah petugas piket yang masih ada di kantor. Nah, kita tinggal mengurangkan saja adik-adik. 40 dikurangi 4 adalah 36. 36 dikurangi 18 adalah, ya, betul sekali. Nah, jawabannya adalah 18 petugas. Mudah bukan? Kita next ke soal selanjutnya. Nah, ini masih dalam data pemadam kebakaran tadi. Nah, adik-adik, kalau ada pilihan ganda kompleks atau ada option yang bentuknya segi 4 seperti ini, adik-adik berarti kita akan memilih beberapa jawaban yang betul. Kita baca soalnya. Adik-adik bisa skip video ini kemudian mencoba untuk mengerjakannya dahulu. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya. Seluruh petugas pemadam kebakaran yang piket hari Selasa mengikuti latihan gabungan. Latihan, nah kita coba lihat, kita tandai yang hari Selasa ya. Atau kalau adik-adik mengerjakannya di laptop, kan tidak bisa ditandai ya. Adik-adik cukup menuliskan hari Selasanya saja. Hari Selasa ini penting ya. Yang adik-adik perlu lihat, latihan diadakan oleh dinas terkait selama 1 hari agar jumlah petugas tetap sama. Nah, ini kita tandai juga ya, Selasa dan tetap sama ya. Petugas hari apa saja yang paling mungkin menggantikan piket di hari Selasa? Klik pada pilihan yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, tentunya adik-adik kita harus melihat data yang tadi ya. Nah, kita cukup melihat hari apa tadi adik-adik?
yang kita tandai? Betul, hari Selasa. Hari Selasa kita hitung ada berapa ya adik-adik? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar atau 40 petugas. Tentunya kalau hari Selasa ini semua petugasnya mengikuti pelatihan atau pergilah ke dinas terkait selama 1 hari, dan petugas yang hari yang lain ini disuruh untuk menggantikan hari Selasa, tentunya harus yang sama ya, harus yang sama, sama 8, dan isinya adalah mudah sekali, isinya adalah hari Jumat dan hari Minggu gitu. Jadi yang betul adalah Jumat, yang orangnya gambarnya 8, dan hari Minggu. Gampang sekali kan adik-adik? Iya. Nah, jika bermanfaat, silakan adik-adik untuk subscribe channel Ibu Puji ya, dan saksikan soal-soal NBK selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.